Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini dengan Teh Wulan yang minggu lalu menghubungi saya lewat WhatsApp ya? Iya, betul, Bu. Saya Wulan. Ada apa Wulan? Apakah ada hal yang ingin kamu bicarakan kepada saya? Iya, Bu. Saya menghubungi Ibu ingin melakukan konseling bersama Ibu untuk membantu saya mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu, apakah Wulan sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Kali ini saya pertama kali untuk melakukan konseling. Baik, kalau begitu saya sedikit menyampaikan mengenai konseling itu apa sih gitu. Jadi, konseling itu ialah proses pemberian bantuan dari seorang konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseli, yaitu Wulan, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli. Adapun mengenai asas dan dalam proses konseling ini, diantaranya ada asas kerahasiaan, di mana Wulan tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Wulan kepada saya, karena insya Allah ini akan terjaga gitu. Ada juga asas kesukarelaan, di mana Wulan harus menceritakan masalah Wulan kepada saya secara terbuka, namun apabila ada eh, suatu bagian suatu bagian tertentu dari masalah Wulan yang Wulan sendiri tidak bisa atau tidak mau menyampaikannya kepada saya tidak akan memaksa Wulan untuk menceritakannya. Jadi Wulan bercerita sesuai kesukarelaan Wulan gitu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah, insya Allah sudah cukup jelas, Bu. Baik, sudah cukup jelas ya. Oh iya, sesi konseling ini juga akan berlangsung selama kurang lebih 30 sampai 40 menit sesuai waktu yang telah kita sepakati waktu itu pada saat Wulan menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Namun apabila nantinya ada hal yang belum terselesaikan atau masih ada hal yang ingin diceritakan secara lebih lanjut, kita bisa melakukan pertemuan di sesi konseling selanjutnya gitu. Iya, baik, Bu. Jadi apa nih kok bisa sampai menghubungi saya untuk melakukan konseling dengan saya? Jadi gini, Bu, saya mempunyai masalah yang berkaitan dengan perkuliahan, di mana sekarang perkuliahan itu dilakukan secara online karena masa pandemi ini, sehingga membuat saya tertekan salah satunya karena banyaknya tugas kuliah dan materi yang kurang saya pahami. Kemudian saya juga ketika perkuliahan online sering mengalami kendala sinyal. Terlepas dari masalah ini, keadaan di rumah juga kurang mendukung, sehingga terkadang membuat saya itu stres, capek, bahkan kadang sampai nangis saking capeknya gitu, Bu. Bahkan pernah ibu saya juga marah-marah kepada saya karena emang setidak mendukung itu, Bu, keadaan di rumah. Gitu ya. Sebelumnya tadi ibu kamu sampai marah-marah ya. Kalau boleh tahu kenapa bisa sampai marah-marah kepada Wulan? Apakah Wulan melakukan satu kesalahan atau bagaimana gitu? Jadi gini, Bu, di masa pandemi ini, alhamdulillah ya orang tua saya masih memiliki pekerjaan dan di rumah juga orang tua memiliki usaha kecil-kecilan lah. Di sini saya harus menjalankan tugas sekaligus sebagai mahasiswa dan anak. Pernah tuh ibu saya melihat saya bermain HP, terus meminta saya untuk mengantarkan ibu ke pasar, padahal waktu itu saya sedang ada kelas online. Jadi seolah melihat saya itu nganggur karena main HP terus. Kadang saya juga kuliah dengan posisi saya di luar ruangan. Jadi kelas yang saya ikuti waktu itu kurang efektif dalam penerimaan materi. Kalau saya menolak suruhan orang tua saya juga suka gak enak lah kepada orang tua saya. Jadi intinya gitu, Bu, saya bingung harus memprioritaskan kuliah saya atau membantu orang tua saya karena mungkin saya harus menjalankan keduanya. Begitu ya yang menyebabkan
Wulan itu menghubungi saya karena tadi permasalahannya kuliah, terus tugas kuliah juga banyak, bahkan pekerjaan rumah pun, tertangguhkan gitu, sampai membuat orang tua Wulan itu marah karena mungkin kelihatannya bermain HP terus, padahal kan kondisi kuliah online ini tidak, terlepas atau identik gitulah dengan HP, laptop gitu ya. Jadi orang tua itu seolah tidak mau tahu gitu, kalau kamu di rumah ya kamu harus membantu pekerjaan rumah gitu ya. Iya. Ya, makanya makanya dari itu saya datang ke Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan ini, karena jika saya terus-menerus dalam permasalahan ini eh, akan bertambah berdampak pada perkuliahan saya ini. Iya sih, tapi saya sangat apresiasi banget terhadap niat dan keinginan kamu untuk mencari solusi dari masalah ini ya. Tadi agar kuliah kamu itu tidak terus-terusan seperti ini ya. Menurut saya ya keduanya merupakan satu hal yang sangat penting. Kuliah dan orang tua itu suatu hal yang sangat penting gitu ya. Tapi tadi kamu bingung, mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan terlebih dahulu gitu ya, dengan tidak memberatkan sebelah. Jadi, kuliah jalan, orang pekerjaan rumah pun jalan gitu ya. Jadi, di sini saya akan membantu Wulan untuk mempermudah atau menyederhanakan kira-kira apa saja yang harus didahulukan oleh Wulan. Namun, saya tadi mendapat poin, Wulan kadang, ngerasa stres, capek, bahkan tadi sampai nangis kan ya. Iya, Bu. Nah, itu kalau kalau menurut saya, coba deh Wulan, eee, ubah cara nenangin dirinya itu dengan memperbanyak sholawat, zikir. Misal ketika Wulan selesai sholat, di sana itu bisa diperpanjang lagi waktu zikirnya, dan perbanyak sholawat juga agar hati Wulan itu tenang gitu. Jika begitu cara Wulan menenangkan diri Wulan, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada Wulan. Saya juga di sini akan memberikan, motivasi atau mungkin ini bisa menjadi pegangan untuk Wulan ketika Wulan merasa stres, tertekan, ataupun yang lainnya. Dalam Al-Quran ada ayat yang menegaskan bahwa Allah itu akan memberikan kemudahan ketika hambanya dalam keadaan sulit. Seperti dalam surat Al-Insyirah ayat 5, yang mungkin Wulan sendiri sudah familiar dengan ayat ini, yang artinya itu, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, sembari Wulan mengubah perilaku, mengubah perencanaan Wulan untuk solusi ke depannya itu bagaimana, tentu harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Wulan itu bisa gitu keluar dari masalah yang dihadapi Wulan sekarang. Ikhtiar yang dilakukan oleh Wulan ini harus dibarengi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau Wulan bisa, menghadapi dan menyelesaikan masalah ini. Dan saya pun yakin gitu kalau Wulan itu, bisa gitu menyelesaikan masalah ini. Wulan akan kembali merasa lebih tenang, enjoy, tidak terlalu banyak tekanan di dunia perkuliahan ataupun di rumah gitu ya. Jadi Wulan insya Allah akan kembali melaksanakan semua kegiatan Wulan dengan baik. Nah, iya, Bu. Mungkin saya bisa terapkan seperti apa yang Ibu katakan tadi, seperti perbanyak sholawat, dikir, dikir yang insya Allah dengan cara tersebut akan membuat saya lebih baik lagi dan tenang dalam perkuliahan dan kegiatan di rumah. Iya, seperti itu. Tadi terkait orang tua yang suka marah-marah, mungkin, menurut saya pada saat itu Wulan menganggap menganggap semua hal itu negatif gitu, padahal mungkin Ibu Wulan itu marah-marah karena ingin mengubah perilaku Wulan, termasuk dalam mengatur waktu, kedisiplinan Wulan agar lebih gesit mungkin ya. Tetapi Wulan salah mengartikan marahnya Ibu Wulan itu untuk apa ya, menurut saya wajar-wajar aja sih gitu ketika kita dalam keadaan emosi, emang semua hal itu akan terlihat negatif. Padahal kalau kita berpikir, lebih tenang, lebih jernih gitu ya, mungkin saja kita bisa melihat, semua itu dengan, "Oh ternyata maksud orang tua saya itu begini, tidak seburuk apa yang saya pikirkan ternyata," gitu ya. Iya gitu, Bu.
Mungkin karena sikap saya dalam menanggapi hal tersebut itu selalu berpikiran negatif, Bu. Iya gitu, sama kok saya juga pernah gitu di posisi Wulan sekarang dan itu tuh sangat membuat saya stres dan lelah, capek, rasa banyak banget tekanan gitu, tekanan dalam hidup itu merasa banyak banget gitu ya. Mungkin sesi konseling kita ini udah hampir 40 menit ya. Ya, Bu. Baik, untuk sebelum ke sesi penutup konseling ini saya akan eee, memberikan tugas kepada Wulan. Saya minta Wulan untuk menuliskan di kertas atau apalah itu ya, aktivitas Wulan dari bangun pagi hingga dari bangun tidur gitu ya, sampai Wulan tidur lagi, biar nanti saya dapat menyimpulkan apa sih yang perlu diprioritaskan atau didahulukan oleh Wulan dan tentunya dengan tadi tidak meninggalkan kuliah dan pekerjaan rumah atau membantu orang tua itu tetap jalan gitu. Nah berarti, sesi konseling ini akan berlanjut ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sesi konseling kedua nanti Wulan bisa melakukannya, di hari dan jam yang sama seperti sekarang? Insya Allah, Bu, saya bisa. Baik, mungkin di pertemuan nanti akan lebih ke teknisnya bagaimana menyelesaikan masalah, Wulan ini dan bagaimana agar Wulan tidak bingung dengan, prioritas apa yang harus didahulukan gitu ya, tanpa menghilangkan tadi kuliah dan membantu orang tua atau pekerjaan rumah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau, berkonseling dengan saya, sudah mau menceritakan bagian dari masalah Wulan kepada saya. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita dan semoga, kita diberi kekuatan, kesabaran, dan, semoga dapat mengambil hikmah dari masalah atau cobaan yang datang kepada diri kita. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga dengan dilakukannya konseling ini, saya bisa menjadi solusi bagi saya atau menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan juga supaya saya lebih bijak lagi dalam menghadapi permasalahan serta selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal yang terjadi kepada saya. Amin. Baik, untuk itu saya izin menutup sesi konseling kali ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Terima kasih, Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.